Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang problem dengan menggunakan algoritma greedy. Setelah menyimak video ini, diharapkan Anda dapat memahami permasalahan knapsack problem, di mana knapsack problem ini merupakan salah satu permasalahan yang populer di dunia komputasi. Kemudian yang kedua diharapkan dapat menerapkan algoritma greedy untuk memecahkan knapsack problem. Untuk memahami knapsack problem bisa kita ilustrasikan seperti ini. Knapsack itu bisa berarti ransel ataupun tas ataupun karung, apapun yang bisa berisi beberapa barang yang mempunyai maksimal berat barang yang bisa masuk ke dalamnya. Nah, misalnya seorang penjual barang ingin membawa barang ke pasar, memiliki ransel yang kapasitasnya bisa masuk sejumlah barang, tapi beratnya maksimal hanya 20 kg. Sedangkan misalnya ada 4 jenis barang yang akan dibawa dengan berat yang berbeda-beda dan profit atau keuntungan dari setiap barang itu pun berbeda-beda. Jadi misalnya di sini ada 4 macam barang. Warna biru itu beratnya 6 kg dan memiliki profit Rp1.200. Yang warna hijau beratnya 7 kg, profitnya Rp1.750 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa memasukkan barang tersebut ke dalam ransel, ya, bisa 1, 2, 3 atau seluruhnya, tapi dengan catatan bahwa jumlah berat barang yang dimasukkan ke ransel tidak lebih dari 20 kg. Sedangkan goalnya adalah kita memperoleh profit yang sebesar-besarnya. Contohnya misalnya kita masukkan barang yang berwarna biru, pertama kita gunakan yang warna biru, ya. Maka di sini akan kita dapatkan beratnya atau weight itu 6 kg, sedangkan keuntungannya itu 1.200. Kemudian kalau kita masukkan lagi barang yang 7 kg, berarti tadi sudah ada 6 kg ditambah 7, masih muat, berarti masih 13, baru 13, masih ada sekitar 7 kg lagi. Kemudian keuntungannya ditambah 1.750. Nah, misalnya kita tambah 4, kemudian tambah dengan 9, ini sudah melebihi 20, berarti kita pilih salah satu. Kalau kita pilih yang 9 kg, jumlahnya itu lebih dari 20, berarti tidak mungkin. Yang mungkin adalah kita tambahkan barang yang berwarna merah, 4 kg, sehingga jumlahnya adalah 17 kg. Sedangkan profitnya ini ditambah 800. Bisa berbagai variasi barang yang dimasukkan ke dalam ransel ini, ya. Misalnya kita masukkan yang 9 kg, kemudian masukkan yang merah, kemudian masukkan juga yang hijau, totalnya pas 20 kg, ya. Dan bisa bermacam-macam variasi. Yang penting bagaimana goalnya kita bisa memperoleh profit yang paling besar, ya. Ada berbagai jenis knapsack problem yang biasa dikenal, itu ada 4 jenis. Yang pertama itu biasa disebut dengan zero one knapsack problem, di mana tiap barang itu cuma tersedia sebanyak 1 unit. Jadi sebagai contoh, barang yang biru itu beratnya 6 kg, itu hanya ada 1 buah. 7 kg warna hijau hanya 1 buah. 4 kg warna merah itu hanya 1 buah. 9 kg warna ungu hanya 1 buah. Dan barang-barang tersebut tidak bisa dibagi-bagi. Jadi maksudnya tidak bisa yang 6 kg itu dibagi 3 kg saja yang dibawa, itu tidak bisa. Hanya bisa 0 dan 1, artinya dibawa, tidak dibawa atau dibawa, ya. Kemudian yang kedua, fractional knapsack problem, itu tiap barang itu bisa dibawa walaupun hanya sebagian saja.
Boleh satu, boleh sebagian. Jadi misalnya yang warna biru itu kita bawa hanya 3 kilogram, berarti profitnya 600 ya. Atau misalnya kita bawa hanya 1 kilogram, berarti profitnya 200. Ini dalam dunia nyata misalnya barang tersebut berupa barang-barang yang bisa dibagi, misalnya beras, buah-buahan dan lain sebagainya. Sedangkan yang zero one knapsack problem dalam dunia nyata misalnya barangnya barang yang tidak bisa dibagi-bagi, misalnya apa? Misalnya HP, mouse, itu tidak mungkin kita membawa separuh atau sepertiga dari barang tersebut. Jadi harus dibawa seluruhnya atau tidak sama sekali. Yang ketiga disebut bounded knapsack problem. Dalam kasus ini tiap barang itu tersedia terbatas dalam N unit. Jadi tiap barang itu tidak hanya 1 unit tapi ada N unit. Misalnya yang 6 kg itu ada 3 unit ya. Jadi bisa dibawa 3 buah gitu. Tapi terbatas. Berbeda dengan yang keempat, unbounded knapsack problem, itu setiap barang jumlahnya itu unlimited, jadi tidak terbatas. Jadi yang biru itu jumlahnya tidak terbatas, yang hijau, merah, dan ungu itu semuanya tidak terbatas. Tapi ya tetap yang dibatasi adalah berat yang bisa dibawa. Nah, sekarang kita coba bahas bagaimana algoritma greedy pada permasalahan knapsack problem. Yang pertama bisa kita ilustrasikan seperti ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, kita bisa berpikir bahwa kita pilih saja barang-barang dari yang mulai beratnya ringan. Jadi maksudnya apa? Supaya yang dibawa itu bisa banyak. Logikanya seperti itu. Ya. Nah, ini disebut juga algoritma greedy by weight. Jadi yang dilihat adalah beratnya. Jadi kita pilih dulu yang paling ringan. Nah, misalnya di sini yang paling ringan adalah yang 4 kg. Berarti kita bawa yang 4 kg. Kemudian karena ini masih ada sisa 16 kg, kita bawa lagi yang 6 kg. Ya. Berarti ini ditambah 6, 10 ya. Kemudian ditambah lagi yang ringan lagi yaitu yang 7 kg. Berarti sudah 17 ya. Kemudian kalau kita tambah 9 kg ini sudah tidak muat. Nah, jadi dengan menggunakan algoritma greedy ya by weight, berarti yang di bawah itu solusinya adalah warna merah 4 kg, kemudian warna biru yang 6 kg, dan yang warna hijau yang 7 kg. Profitnya berapa? Tinggal kita tambahkan di sini 800 ditambah satu yang 6 dulu 1200 ditambah 1750, berarti total profitnya 800 tambah 1200 2000 tambah 1750, total profitnya itu 3750 dengan total berat itu sebanyak 4 tambah 6 tambah 7 yaitu 17 kg. Ya, ini masih memenuhi. Yang 9 kg-nya tidak bisa dibawa, ya, tidak bisa dibawa. Karena kalau dibawa lagi total beratnya sudah mencapai 26. Nah, sedangkan berat maksimal hanya 20 kg. Pendekatan yang kedua itu bisa disebut algoritma greedy by profit. Logikanya karena kita ingin mendapatkan profit yang sebesar-besarnya, keuntungan yang sebesar-besarnya, kita ambil dulu barang yang memiliki profit yang paling besar. Ya. Kalau kita lihat di sini yang paling besar yaitu yang warna hijau 1750, maka kita bawa yang 7 kg. Kemudian selanjutnya yang paling besar yang kedua itu yang 9 kg. Yang 9 kg 1350 ya. Nah, ini masih 16 kilo, 7 tambah 9 masih cukup. Kemudian kita tambah lagi yang paling besar 1200. Tapi kalau ditambah 6 kg berarti ranselnya sudah tidak bisa lagi membawa karena beratnya sudah lebih dari lebih dari 20 ya, lebih dari 29 tambah 7 tambah 6 itu 22 kg. Nah, kita coba yang berikutnya yang 4 kg ya. Kalau kita tambah yang 4 kg ini masih bisa karena 4 kg ditambah 16 7 tambah 9 tambah 4 itu 20 kg. Ya. Kemudian kalau kita hitung profitnya itu yang 7 kg 1750 ya, ditambah yang 9 kg 1350 tambah yang 4 kg 800 rupiah.
Berarti total profitnya 3.900 rupiah. Nah, sekarang kita coba pendekatan kombinasi ya. Tadi kita yang pertama itu pendekatan berat, di mana kita mencari berat yang paling ringan ya. Kemudian yang kedua pendekatan profit, itu kita cari profit yang paling besar. Nah, kombinasinya, logikanya kita harus mencari perbandingan antara profit dengan beratnya. Nah, jadi ini yang disebut dengan algoritma greedy by density. Kita cari dulu perbandingannya, perbandingan P dibagi W-nya ya, antara profit dan beratnya. Jadi kalau kita lihat di sini yang warna biru, profitnya 1.200 dibagi 6, berarti di sini 200 ya. P per W-nya 200, 1.200 bagi 6. Kemudian 7 berarti sekitar 1.750 dibagi 7 itu berarti 250. 800 dibagi 4 berarti 200. Kemudian 1.350 dibagi 9 itu sama dengan 150. Nah, jadi kemudian yang kita bawah itu yang paling kita ambil dulu yang paling besar. Yang paling besar density-nya ya, nilai P per W-nya. Ya. Nah, kita lihat di sini yang paling besar adalah yang warna hijau ya. Yang warna hijau ini 250, berarti kita ambil yang 7 kg ya. Kemudian selanjutnya ada dua barang yang sama density-nya, yaitu biru dengan merah, berarti kita terserah mau ambil yang mana, yang penting masih bisa di bawah. Berarti di sini misalnya yang warna biru yang 6 kg ya. Kemudian yang 4 kg, yang 9 kg berarti tidak di bawah karena beratnya sudah melebihi kalau ditambah 9 kg lagi. Jadi yang di sini kita bisa bawa sebanyak 17 kg. Kemudian kalau kita hitung profitnya, yang 7 kg itu 250, maaf, 1.750. Kemudian ditambah yang 6 kg itu 1.200, ditambah yang 4 kg 800 ya. Kilogram itu 800. Berarti total profitnya itu adalah 3.750 ya. Jadi ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan, dan pendekatan masing-masing pendekatan itu berbeda caranya, tapi yang paling banyak digunakan adalah menggunakan algoritma greedy by density. Namun diingat bahwa memang algoritma greedy ini tidak selalu ya mendapatkan nilai yang paling optimal. Dalam hal ini yang paling optimal adalah profit yang paling besar. Sekarang bagaimana kalau permasalahannya adalah permasalahan fractional knapsack problem? Tadi sudah jelaskan bahwa fractional knapsack problem ini barang itu bisa dibawa bagiannya ya, bisa setengah, bisa sepertiganya, dan seterusnya. Nah, misalnya kita ingin yang dibawa ini misalnya beras, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, jika kita menggunakan greedy by density, itu sama seperti tadi. Kita harus cari dulu density-nya, yaitu profit dibagi weight dibagi beratnya. Jadi di sini ini 200, kemudian 1.750 dibagi 7 itu 250, 800 bagi 4 itu 200. Kemudian 1.350 dibagi 9 itu nilainya adalah 150 ya. Nah, sekarang sama seperti tadi, kita cari dulu nilai density yang terbesarnya. Yang pertama adalah yang warna hijau. Yang warna hijau ini penuh, kita bawa 7 kg. 7 kg. Kemudian yang terbesar kedua antara warna biru dan merah ya. Kita anggap ambil saja yang warna biru dulu, 6 kg ya. Kemudian kita tambah lagi yang 4 kg. 4 kg. Nah, berarti ini sudah 17 kg. Nah, kalau 9 kg kita masukkan, ini tentu saja tidak bisa lagi karena sudah lebih dari 20. Tapi untuk fractional knapsack problem itu barang yang warna ungu itu kita bisa ambil bagiannya.
Karena ini jumlahnya sudah 17, berarti kita hanya bisa membawa 3 kg. Artinya 3 kg ini kita hanya bisa membawa sepertiga dari barang yang berwarna ungu. Nah, kalau ini tadi kita bawa satu bagian, ini bawa satu bagian, ini bawa satu bagian. Nah, profitnya berapa? Ya, profitnya tinggal dikalikan 1 dikali yang 7 kg dulu, 1 dikali 750, 1750 ditambah 1 dikali 1200 yang warna biru ditambah 1 dikali yang warna merah berarti 800, kemudian ditambah sepertiga ya, kali 1350. Jadi kalau kita jumlahkan, kita totalkan 750 ditambah 1200 ditambah 800 itu sama dengan 2750, kemudian ditambah sepertiga dari 1350. Sepertiga dari 1350 itu adalah 450. Berarti total profitnya 2750 ditambah 450 bersama dengan 3200 rupiah. Demikian penjelasan implementasi dari algoritma greedy pada knapsack problem. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.